Dulu aku SD tuh cupu bang. Oke. Cupu, terus SMP cupu juga. Jadi kalau aku berantem itu selalu ngandelin bapak. Oke, kalau sudah berhasil menggulingkan Rudy Golden Boy, siapa lagi targetnya? Belum kepikiran. Apakah Selus? Kan nggak berani dia. Ah? Kan nggak berani. Oke, nggak berani. Nggak berani. Udah fix nggak berani. Iya kan nggak berani kan kuat ngilang, rupanya kan ada omnya. Kita boleh tes dulu. Pelan-pelan saja bang. Aku lagi sakit lagi sakit loh. Ya. Ini lagi aku simpen untuk mukul Bang Rudy. Halo semuanya pemirsa, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Nah, baik lagi di program Sikat Tipis. Nah, kali ini kita akan membahas putar olahraga yang sedang diminati oleh anak-anak muda atau Gen Z. Apalagi kalau bukan boxing. Kebetulan, sekarang saya sudah bersama dengan Bung atau Bang Paris Fernandes. Siapa apa nih? Le aja ya, Le Paris. Oke, kita langsung ke pertanyaan inti aja nih. Oke. Sebenarnya apa sih yang membuat Le Paris ini tertarik dengan olahraga tinju? Kalau tertarik sama olahraga tinju, awal mulanya berarti? Iya, awal mulanya sejarahnya. Awal mulanya itu, dulu aku SD tuh cupu bang. Oke. Cupu, terus SMP cupu juga. Jadi kalau aku berantem itu selalu ngandelin bapak. Oke. Nah, jadi kalau misalnya berantem sama ada selek lah gitu kan sama kawan-kawan yang ada di sekolah itu selalu ngandelin bapak. Sampai di SMP itu aku mikir, nggak mungkin ngandelin bapak terus kan. Betul. Nah jadi kayak harus apa ya hal apa yang bisa nggak ngandelin bapak terus. Rupanya aku jalan-jalan sore ada pamflet tinju. Oke. Iya, ngeliat pamflet tinju, ada latihan boxing nih berarti. Akhirnya ya udahlah kayak inisiatif datang, ya udah dari situ kenal boxing. Oke. Gitu. Berarti orang tua secara penuh mendukung itu ya? Penuh mendukung. Bapak mendukung, mama enggak. Kenapa? Takut, khawatir atau gimana? Jadi kan aku anak satu-satunya. Mamaku itu takut kalau aku ada apa-apa lah. Karena ada kemarin, udah lama aku bertanding, tapi cedera kan. Kayak mata biru, terus mimisan gitu-gitu. Jadi kayak, ya kasihan lah. Apalagi anak satu-satunya kan aku. Iya. Jadi kayak, jangan ikut tinju lah, ngapain gitu mamaku. Tapi bapakku dukung, karena suka kan. Mungkin laki-laki dia kan. Iya. Suka nih anaknya punya bela diri, suka dia anaknya kalau ya nggak sok jago, apalagi kan begitu kenal tinju tuh aku nggak pernah berantem lagi di luar. Jadi berantemnya tuh di ring kalau nggak di sparring gitu. Itu pasti, jadi nggak mau ada berantem di luar liaran begitu, takutnya ada apa-apa, maksudnya bawa benda apa gimana kan? Iya. Lebih baik berantem di ring tinju Di aja. Gitu. Oke, Dan secara resmi. setelah kenal tinju emang apapun masalahnya di luar emang aku yang minta maaf duluan emang. Nggak mau ada masalah emang, maksudnya kayak apa ya? Lebih kenal tinju lebih dalam dan ya beberapa kali tanding belum terlalu banyak lah gitu kan, beberapa kali tanding makin nggak mau ada masalah di luar lah, karena kita tahu sendiri kan mukul orang nggak pakai glove aja itu bisa sakit, apalagi mukul orang nggak pakai glove. Oke. Bisa parah gitu, apalagi nanti bisa masuk penjara, bisa dituntut atau apa. Jadi mendingan kalau ada masalah di luar yang memang harus bisa diselesaikan dengan tidak emosi, ya aku selesainya kayak ngobrol dulu atau apa gitu. Jarang emosi lah, kalau di luar ring tuh jarang emosi aku. Oke, ini Le Paris ini kan terkenalnya awal-awal tuh karena salah dari Binjai, mukulin apa namanya pohon pisang. Ya. Nah, apa sih yang terfikir ketika itu? Kenapa sampai bisa melakukan hal itu? Sampai sekarang jadi akhirnya viral, kemudian terkenal, terus ikutan lomba-lomba segala macam, menang, dan sekarang jadi CEO. Kalau pertama kali mukul pohon pisang itu memang nggak punya samsak dulu aku bang. Oke. Jadi nggak bisa beli samsak, daripada beli samsak mendingan beli makan. Oke. Kalau pohon pisangnya, jadi ya udahlah iseng-iseng mukul pohon ngonten mukul pohon pisang. Ternyata pohon pisangnya langsung tumbang karena ada basic tinju dan viral. Alhamdulillah nggak nyangka juga aku viral pada saat itu. Akhirnya ya udah diajak ngonten sama Bang Indra, belajar ngonten, belajar semuanya. Terus aku tanding-tanding keliling-keliling daerah. Ya alhamdulillah dapat amanah dari Bang Ivan untuk bisa mengembangkan Combat Sport Indonesia menjadi CEO Hollywood Sports Show gitu. Oke. Nah, ketika
lagi latihan, berarti semua latihan segala macam samsak itu pasti digunakan pakai daun pisang, pakai pisang itu, daun apa? Kalau latihan enggak lah. Oh, kirain. Itu konten aja. Konten aja. Iyalah. Oke, tapi itu di situ masih sering, maksudnya ikutan lomba-lomba kejuaraan juga atau gimana? Nah, jadi pohon pisang ini ketika aku udah kerja, mukul pohon pisang. Kenapa? Karena pada saat kerja aku memang pengen jadi content creator. Pengen jadi content creator dan aku kayak ngomong sama mamaku, sama orang-orang terdekat aku bilang kayak aku pengen konten lah, pengen terkenal. Dulu idolaku itu Bang Arif Muhammad, Mbak Betty dari Binjai. Yeah. Jadi aku pengen lah kayak dia gitu, dapat uang dari video gitu. Akhirnya sambil kerja ada basic tinju, konten apa ya? Lagi mikir-mikir sama kawan, pohon pisang aja, pukul tumbang viral. Nggak nyangka, alhamdulillah kali gitu kan. Tapi sebelum pohon pisang itu viral, aku udah 3 tahun konten emang. Oke, udah 3 tahun konten. Gongnya itu pas lagi pohon pisang. Salam dari Binjai, gitu kan. Makanya banyak orang niruin. Salam dari Jakarta, salam dari mana, salam dari mana, gitu kan. Oke, sekarang ini kan udah di titik paling atas nih pencapaiannya jadi CEO di alhamdulillah lah Bang. nih. Alhamdulillah. Nah, terus sekarang lagi banyak ada permasalahan ini dengan Bang Rudy, Golden Boys, terus juga sama Selo yang notabene-nya kan dulu deket banget nih. Iya. Kenapa sih bisa di-spill? Sebenarnya aku udah malas bahas sih, karena kita baru selesai preskon juga kan, udah selesai semuanya. Cuman kalau dibilang permasalahan, aku juga nggak mau banyak musuh sebenarnya, nggak mau permasalahan. Cuman memang awalnya aku yang dijauhin lah, gitu awalnya. Jadi kayak ya udahlah kalau emang punya sempet bingung juga kenapa ya akhirnya aku dijauhin gitu. Cuman kayak udahlah mungkin kesibukan masing-masing. Jadi aku juga udah punya visi misi sendiri di Combat Sport. Ada juga dia visi misinya sendiri di Combat Sport. Jadi kayak ya udah aja gitu. Jadi kayak udahlah lepas aja gitu. Tapi kan banyak yang beredar di masyarakat ataupun di publik ini kalau misalnya Le Paris ini ibaratnya kacang lupa kulit. Oke. Nggak Sama tahu, siapa? Ya sama Selo dan ya sama Selo banyak ngomong gitu loh. Kacang lupa kulit. Maksudnya kayak ada apa ya? Nggak tahu terima kasih, dulu deket banget sampai dia berarti panjat dulu gimana, sekarang udah kayak nggak saling kenal, justru masalah. Ya justru dia yang jauhin kan. Kalau mau dibahas ya justru yang jauhin ketika aku memang menjadi CEO Living Sport Show, ya dia yang menutup pertemanan itu sama aku. Jadi terus gimana? Dia yang menutup pertemanan, dia yang nggak mau lagi berteman, mau gimana kita? Aku udah coba chat, aku udah coba telepon, tapi dia juga nggak rengges. Ya udahlah, mau gimana? Ya udah fokusnya masing-masing. Yang penting sama-sama membesarkan Combat Sport di Indonesia gitu. Tapi ada nggak pikiran kalau misalnya Le Paris ini nyamperin ke markasnya Selo? Nyamperin ke rumahnya gitu ya? Ya kita chat sama telepon aja nggak dibales. Gimana mau nyamperin? Orang udah diajak jumpa juga nggak mau jumpa. Terakhir kontekan tuh kapan? Terakhir kontekan tahun lalu. Kalau kontekan bener-bener tahun ini ada, cuman aku yang chat tapi nggak dibales. Oke, tapi yang intens terakhir kontekan balas-balasan tahun lalu kayaknya. Itu lalu. Podcast tuh kami. Masih CS-CS-nya itu. Masih gini kali. Oke, kemudian tadi sempet panas juga nih sama Rudy Golden Boy. Nah, Bang Rudy. Kira-kira strategi apa yang bakal dilakukan mengingat nanti tanggal 9 November akan fight nih sama beliau? Strategi untuk pertandingan sama Bang Rudy Golden Boy yang pasti aku latihan lebih serius. Udah gitu karena dia juga mungkin memang sangat-sangat berpengalaman di Combat Sport dan dia mengiyakan. Dan pertandingan ini ya aku senang juga karena aku call out dan diiyakan, nggak ngilang kan di call out, kan ada orang yang ngilang kalau di call out. Jadi ini aku call out, dia beneran gentle dan aku buat freshcon ini, dia datang dan mau bahas seperti apa maunya, di mana bertandingnya, di rules apa. Jadi oke, aku senang dan kalau persiapannya pasti all in matang lah pasti harus. Oke, tadi kan sempat juga nih pas lagi di press conference tadi bilang kalau misalnya Rudy ini sering banget hilang-hilangan, kabur-kaburan. Itu maksudnya gimana sih kabur-kaburan tuh? Gini, di konten Bang Rudy itu tidak ada menjelaskan ataupun ketika tim kami mengajak dia ketemu itu selalu ada aja kendalanya. Gitu. Kalau memang tidak mau bilang tidak mau. Kalau emang nggak mau bertanding ya nggak mau bertanding gitu. Kenapa aku adain presscon seperti ini, menampilkan Om Nelson, menampilkan UCC, menampilkan aku dan Bang Rudy agar semua terjawab di sini gitu. Kalau emang nggak mau tanding, ya nggak mau tanding. Tapi kalau misalnya mau tanding kita gas gitu. Makanya aku sempat beberapa kali juga buat konten
untuk meluruskan karena biar jangan ada drama-drama lagi gitu. Selesainya mau di mana? Mau dia nggak mau tanding atau enggak, dan ternyata emang menerima, bagus, aku senang, dan akhirnya kita bertanding gitu. Lari-larian itu ya bawa-bawa orang lah, kayak pelatihku dibawa, Bang Antoni dibawa, Forlan dibawa, semua orang dibawa, sedangkan jawabannya itu tidak mengkerucut gitu. Jawabannya itu tidak memberikan jawaban yang paten lah gitu. Nah, ketika kita buat freshcon gini baru jawabannya oke. Gitu. Makanya aku adain freshcon seperti ini, open publik dan terbuka, bisa dilihat sama teman-teman semuanya gitu. Nah, awal mulanya permasalahan sampai ada perdebatan begini kan katanya awal gara-gara sindir-sindiran di sosial media, ya kan? Karena ikut campur. Ikut campur tuh dalam hal apa sih? Semenjak jadi CEO kah? Atau memang sebelumnya jadi CEO pun udah sering ikut campur nih? Semenjak jadi, ya alhamdulillah semenjak jadi CEO. Jadi permasalahannya emang bukan sama dia, tapi sama keponakannya, sama si Celos. Nah, terus kayak dia ikut campur lah, banyak konten, abang tengok aja stalking. Banyak kali ikut campur. Jadi kayak udahlah, aku kesel juga, aku kolot aja lah. Rupanya diberaniin kan. Akhirnya jadi bertanding. Kalau aku kemarin nggak kolot, nggak jadi pertandingan ini. Oke, sekarang kan sudah berada di posisi yang paling tinggi. Yang namanya semakin tinggi kita karir kan semakin banyak badai menghalang. Ya alhamdulillah bang, aku nggak pernah ngerasa jadi apapun. Dan mau ya orang anggapnya posisi tinggi, alhamdulillah. Kalau misalnya orang anggapnya juga di bawah, ya memang orang biasa gitu. Aku orang biasa lah, jangan bilang posisi tinggi kayak gitu. Oke, sekarang udah di posisi CEO. Apa sih target kedepannya nih? Setelah di CEO ini apa sih? Mungkin next time gue pengen ngalahin siapa? Next time gue pengen ada visi misi apa lagi nih setelah ini? Yang pasti ya kalau misalnya berada di posisi ini, alhamdulillahnya ya pasti terus ikut serta dalam mensupport combat sport di Indonesia agar makin maju lagi dan berkembang, dan pengen melihat atlet-atlet itu punya tempat dan wadah yang sesuai sama jeripayahnya pasti. Sebagai orang yang membuat pertandingan, dan pasti pengen menciptakan juara-juara baru, mau dari rules apapun ya. Tapi sekarang kita lagi ngemban boxing, jadi aku pengen nyiptain juara-juara baru yang lahir dari Indonesia. Nextnya Bang Chris John, nextnya Bang Daud Jordan gitu. Jadi kayak pengen lah memajukan combat sport di Indonesia. Itu aku udah pengen banget. Sebelum di sini pun, sebelum kayak bisa membuat pertandingan sebagai promotor di kampung juga, aku kasih wadah ke teman-teman aku yang pengen terkenal, kayak mau terkenal sparring sama aku. Jadi aku emang pengen kali combat sport ini maju, dan alhamdulillah posisi di sini ya mimpinya makin banyak, menciptakan juara-juara baru dari Indonesia, mengenalkan bahwasanya Indonesia adalah banyak fighter-fighter yang sangat-sangat mumpuni lah, banyak bakat, tapi kita belum lihat aja, tapi tetap kita cari dan kita lihat sampai kita menemukan itu gitu. Oke. Le, ini kan sekarang jadi CEO, tapi banyak juga yang bilang, kok CEO sampai keliling Indonesia, turun ke lapangan langsung, kenapa nggak cuma cukup duduk diam ngirimin tim aja? Apa sih alasannya? Ya, banyak pertanyaan banget nih. Alasannya kenapa aku pengen sparring, pengen ke daerah-daerah, karena gini. Karena kalau cuma ngirim tim ke daerah, rasa aku kurang enak aja. Karena aku juga berasal dari daerah. Jadi ketika aku datang ke daerah, jumpa sama orang yang langsung konten, bukan cuma dia yang senang. Mamanya senang, bapaknya senang, orang kampungnya senang. Jadi kesenangan itu yang mungkin nggak didapetin sama orang-orang gitu. Ya aku dapetin itu gitu. Kesenangan itu dapet. Jadi aku karena berasal dari daerah, ya kenapa ke daerah kan belusukan juga nggak masalah bagi aku. Karena aku berasal dari daerah. Siapa lagi yang peduli sama orang daerah kalau nggak orang yang peduli gitu. Kalau nggak putar daerah sendiri. Iya gitu. Jadi ada nilai plusnya kali ya, ada kebanggaannya. Gue putra daerah nih, tapi gue bisa sukses nih. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi ngajak memotivasi bagi anak-anak daerah. Lu tuh sebenarnya bisa kayak gue loh. Betul. Iya kan? Betul. Oke, mungkin nanti di tanggal 9 November kita balik lagi nih. Kira-kira bakalan positif akan memenangkan melawan beliau, Frudy? Yang pastinya aku sangat ingin menang. Namanya pertandingan, pasti semua siapapun yang bertanding pasti ingin menang. Aku juga pengen menang, pastilah, udah pasti itu. Oke, kalau sudah berhasil menggulingkan Rudy Golden Boy, siapa lagi targetnya? Belum kepikiran. Apakah Celos? Kan nggak berani dia.
Kan nggak berani. Oke, nggak berani. Nggak berani. Udah fix nggak berani. Iya kan nggak berani kan quote ngilang rupanya kan ada omnya. Oke, kalau misalnya call out lagi saya lagi boleh? Ya udah nggak usah lah. Nggak usah lah ya. Udah nggak bakal berani juga ya. Kita udah fokus sama kalau Iya dia nih. di call out udah nggak usah, nggak berani udah kita cari orang yang berani kayak Bang Rudi. Dan kalau untuk nama siapa lagi yang di call out belum tahu. Karena belajar juga aku masih banyak belajar banget untuk bisa menjadi seorang promotor, menjadi seorang CEO untuk memajukan combat sport di Indonesia gitu. Oke, next ke depannya ada nggak cita-cita? Ini go to internasional. Pasti. Targetnya kapan? Go internasionalnya mengirim atlet ke luar negeri atau membuat pertandingan di luar negeri. Dua-duanya. Dua-duanya. Target ya, aku nggak bisa bilang target kapanpun itu, tapi aku pengen itu terjadi. Gitu. Aku nggak bisa kayak, ya bulan depan, tahun depan, gitu. Tapi aku pengen lah, pasti ada kepikiran aku sampai sana. Oke, kira-kira nanti lawan Rudy Golden Boy berapa kali pukulan yang bisa kau? Kalau ditanya berapa kali pukulan, aku nggak bisa mastiin. Oke. Karena Kenapa kan, tuh? loh, Kenapa tuh? bertanding itu 3 menit. Oke. Otomatis banyak pukulan yang masuk dan aku terima pukulan. Tapi kalau ada pukulan yang sangat, maksudnya kayak lengah gitu, pasti aku pukul jatuh lah, udah pasti. Tapi aku nggak bisa ngitung berapa pukulan lah. Masa 1, 2, 3, 4, nggak mungkin. Oke. Tapi bisa jatuh nggak dengan pukulan kita lihat. Tergantung persiapan, tergantung kondisi di atas ring. Oke, Gitu. ada yang ingin disampaikan nggak buat? Ya untuk Bang Rudy Golden Boy, terima kasih karena sudah datang hari ini di acara Freshcon dan menerima kolotan yang kemarin. Sampai bertemu di tanggal 9 November. Dan Abang sehat-sehat, Abang terus persiapan. Dan semoga Abang sehat terus lah sampai kita bertanding di 9 November. Salam Bang dari Binjai. Anak yang Abang pikir nggak ada sopan-sopannya, izin kali ya Bang. Baik. Terima kasih banyak. Siap. Paris Fernandes ini saya biasanya ngelihat beliau ini di TikTok, di Instagram. Ini badannya nggak jauh beda juga nih. Coba Iya. kita boleh gini dulu kan? Siap Abang Go. Siap, thank you, Siap. thank you. Kalau Pancung ini menang siapa kira-kira Bang? Iya, udah pasti menang aku lah. Sombong sekali. Cek, Bang. Coba kita boleh tes dulu. Ah. Pelan-pelan saja Bang. Aku lagi sakit lagi Bang. sakit loh. Iya, ini lagi aku simpen untuk mukul Bang Rudi. Ini sarkas nih ya. Sarkas. Coba Iya. mau di Nggak ada otot Abang. luar Otot biasa Abang sekali. ada. Berat berapa Bang? Berat sekarang 66, 8. Oke, ya masih beratan Bung Paris lah ya berarti Iya, ya. Oke. masih bisa lah. Oke, terima kasih Makasih banyak, Abang Go. semuanya atas waktunya. Siap. Semoga sukses ke depannya. Siap. Dan semua mungkin kata-kata si Boneka ini bisa dibuktikan ya kalau misalnya Bung Paris ini ternyata bukan si Boneka. Iya, orang mau ngomong apa tentang CEO-an, alah, manggil nggak ada lah sebenarnya semua itu. Orang mau ngomong apa aja bebas. Iya. Ya. Aku hanya orang biasa, aku hanya orang daerah, aku hanya orang kampung yang bisa bertanding dan bisa membuat pertandingan. Oke, luar biasa. Siap. Terima kasih banyak. Itulah tadi perbincangan saya bersama dengan Bung Paris Fernandes. Salam dari Binjai yang sekarang sudah berhasil menjadi seorang CEO. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini sangat menginspirasi sekali, terutama bagi anak-anak daerah. Kalian itu berpotensi, asalkan kalian ada usaha ya. Betul ya? Betul. Oke, terima kasih. Saya Nata Arman. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Thank you. Siap.